Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang film Outbreak. Film Outbreak adalah film yang bertemakan tentang bencana epidemi. Seperti film bencana epidemi pada umumnya, film ini dilatar belakangi oleh virus Motaba, virus yang jarang diketahui oleh manusia karena hidupnya di tengah-tengah hutan di Afrika. Alih-alih menolong orang-orang yang terinfeksi, militer Amerika justru menjatuhkan bom tepat di kamp penampungan para pasien yang terkena virus Motaba. Tapi pada 28 tahun kemudian, ada berita di wilayah Zaire bahwa sedang terjangkit virus aneh yang mematikan dan menyerang sel-sel tubuh manusia. Para pemimpin Amerika Serikat sudah mengetahui tentang virus tersebut. Presiden Doni menyembunyikan fakta tentang virus ini dan lebih memilih melakukan pengeboman massal seperti yang terjadi dulu pada tahun 1967. Hal tersebut ia lakukan karena terdapat hubungan antara hak sipil dan kerjasama serta hubungannya dengan pihak lain dan negara lain. Dalam film tersebut terdapat human security, keamanan manusia, yang berfokus kepada kesehatan. Human security sebagai keamanan manusia, manusia memiliki hak untuk dilindungi dari hal apapun termaksud dari wabah virus yang mematikan ini, serta dilindungi fisik maupun psikis. Yang harus digarisbawahi dari film ini adalah ketika para pemimpin Amerika Serikat sudah mengetahui tentang penyebaran virus ini dan sangat merugikan bagi keamanan manusia. Ketika Kolonel Sam dan timnya terus-menerus melakukan penelitian sehingga menemukan titik terang, lagi-lagi para pemegang kekuasaan Amerika Serikat selalu menghalanginya dengan prajurit-prajurit. Ketika Kolonel Sam meminta untuk memberikan peringatan waspada kepada tenaga medis di CDC pun itu sangat susah, walaupun sudah memiliki bukti yang kuat bahwa virus itu telah muncul kembali. Kepala CDC mengatakan, untuk memperingati perihal virus itu telah kembali, membutuhkan biaya yang sangat besar. Karena semakin banyaknya korban yang berjatuhan dan mulai menyebar ke berbagai wilayah di Amerika, Sam dan timnya berusaha untuk menemukan serum untuk virus tersebut, tapi lagi-lagi Sam dan timnya menemukan fakta bahwa presiden dan bawahannya Billy telah lama menemukan serum tersebut. Awal presiden melarang anak buahnya untuk muncul di depan media pers karena dapat menghancurkan kekuasaan dan dapat menyebutkan fakta yang ada. Setelah Sam dan timnya menemukan serum dan langsung mencari inang dari virus tersebut, tetapi presiden dan para penguasa Amerika Serikat telah setuju untuk melakukan pembersihan konvensional atau pembasmian biologi. Jika pengeboman terjadi, tidak menjamin virus tersebut akan musnah, tetapi pilot yang diperintahkan oleh presiden untuk memusnahkan wilayah tersebut tidak jadi menjatuhkan bomnya ke daerah tersebut, tetapi menjatuhkan bomnya ke laut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Aprilia. Saya ingin menjawab pertanyaan mengenai film Outbreak. Jadi yang pertama, apa ada kontradiksi mengenai persepsi ancaman di antara satu subjek dengan subjek lain? Menurut saya ada. Pemerintah dalam film tersebut bertentangan dengan keadaan sekitar karena mereka menutup-nutupi fakta yang ada. Bahwa dulu pernah terjadi virus yang sama, tetapi karena mereka tidak ingin hancur, jadi mereka tidak mengatakan bahwa dulu ada virus yang sama yang terjadi dan mereka menutup-nutupi itu. Lalu sebenarnya pemerintah atau pemegang kekuasaan itu sebenarnya sudah menemukan serum, tetapi mereka tidak memberitahu atau langsung mengobati orang-orang yang terjangkit virus karena mereka tidak mau fakta-fakta itu terbongkar dan mereka hancur. Terus lalu yang kedua, konsep keamanan pada film tersebut menurut saya bersifat objektif karena sudah teruji fakta-faktanya dan sudah
diteliti. Pada film tersebut, kolonel dan timnya itu menguji laboratorium dan juga menguji di lapangan. Jadi menurut saya wabah tersebut itu tidak diada-adakan, jadi bersifat objektif atau apa adanya. Di sini terlihat bahwa dalam sudut pandang film Outbreak 1995 itu ada dua sudut pandang, yaitu sudut pandang bersifat objektif maupun bersifat subjektif. Dari sini terlihat bahwa pandangan dari objektif ini memiliki peran yang sangat luar biasa. Karena apa? Dari peran Kolonel Daniels ini yang memiliki pendapat yang dapat merubah suatu sudut pandang dari Jenderal Brills dan Jenderal MC Dick. Nah, di situ terlihat bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Kolonel Daniels yang kekeh untuk melaksanakan kegiatan ingin membantu korban-korban yang terkena virus matoba tersebut, yang bekerja sama dengan CDC, dan dia berusaha untuk menemukan yaitu sumber inang yang ada di monyet tersebut, monyet Chinese tersebut, bahwa sistem keamanan yang dimiliki oleh militer ini adalah bersifat objektif, tidak subjektif gitu. Dia memikirkan kepentingan banyak orang dibandingkan kepentingan untuk dirinya sendiri. Walaupun bahan percobaan dari sel inang itu istrinya, serum dari monyet tersebut, yaitu bahan percobaannya adalah istrinya. Setelah istrinya pulih dan sembuh kembali, dengan timnya mereka buru-buru membuat serum untuk masyarakat di sana. Dan yang saya suka pemikiran dari seorang jenderal tersebut yang bersifat objektif dan tidak neko-neko, yaitu dia mau berani mengambil keputusan walaupun nantinya beliau tersebut tuh bakal tidak disukai oleh jenderal-jenderal yang lain seperti Jenderal MC yang tetap menekan bahwa akan melaksanakan pengeboman di wilayah kampung Afrika tersebut yang sudah terkena virus matoba. Dan di situ adanya perdebatan pendapat yang bersifat objektif. Walaupun si Jenderal MC ini dia itu terlalu egois karena ingin informasi terkait virus matoba ini tidak diketahui oleh banyak media, karena dia ingin sengaja menutupi demi citra dan nama baik militer tersebut, serta dia tidak ingin citra jenderal tersebut jelek, dan dia menutupi informasi, dia membuat kebohongan bahwa di lingkungan Amerika Serikat tersebut sedang baik-baik saja, padahal dia membuat itu dengan cara melakukan pengeboman yang membuat nyawa satu mati semua, ibaratkan kayak gitu. Tetapi Jenderal Berlin ini yaitu berusaha dengan mengambil mikrofonnya. Dari itu dia menyuruh anggotanya nama Sydney ini agar tidak melakukan pengeboman di wilayah tersebut. Dan Sydney ini dia bingung antara mengikuti perintah Jenderal Kolonel atau Jenderal Berlis. Di situ banyaklah perdebatan. Kolonel Berlis ini yang memberitahu kepada pilot Sydney yang akan menurunkan bom ke wilayah tersebut agar dapat menahan bom tersebut. Karena Kolonel Daniels telah menemukan serum untuk menyembuhkan virus matoba tersebut. Akan tetapi mereka tetap menjatuhkan bom dengan si Kolonel Daniels yang membuat pesawat yang satu dengan pesawat yang
pesawat yang diduduki oleh Daniels dan pesawat yang diduduki oleh pilot yang ingin menjatuhkan bom tersebut, dia berusaha membuat kekacauan agar bom tersebut tidak jatuh. Dan bom tersebut tidak tepat jatuhnya di kampung, malah jatuhnya di laut. Dan itu yang membuat mereka kesal, dan Jenderal MC pun meminta untuk anggotanya untuk balik ke markas untuk mengambil bom yang baru. Akan tetapi Jenderal Berlis langsung mengambil alih mikrofon tersebut untuk udah di situ aja, udah gak usah balik karena tugas kamu sudah dianggap selesai. Saya menanggung semua akibatnya. Udah, kamu sudah selesai, jangan balik ke markas dan jangan lakukan pengeboman lagi. Karena apa? Karena serumnya itu sudah ketemu. Dan Jenderal MC ini pun ditahan karena telah membuat kekacauan di Amerika tersebut. Dia ditahan karena atas kesalahannya yang ingin menang sendiri dan ingin dirinya merasa aman, tidak memikirkan jiwa atas hak asasi manusia yang harus dipertimbangkan dalam suatu negara tersebut. Dan yang saya lihat di sini yang sangat berperan dari sistem keamanan film Outbreak 1955 ini yaitu adalah sistem keamanan objektif. Sini sudah terlihat sekali dari Kolonel Berlis dan Kolonel Daniels ini saling bekerja sama untuk menyembuhkan penyakit mata obat tersebut. Dia tidak kenal lelah, dia terus mencari-cari, bereksperimen tentang di mana nih inang monyetnya tersebut tuh. Dia mencari-cari dia melakukan ke media tentang monyet tergambaran tersebut agar segera ditemukan dan melapor kepada dia, karena mau gak mau serum tersebut harus cepat ditemukan untuk menghentikan penyebaran virus mata obat tersebut yang semakin banyak merenggut nyawa di wilayah Amerika tersebut. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kelompok dari ini saya ingin menjelaskan mengenai pandangan saya. Saya di sini menjelaskan dari pandangan saya mengenai referen objek. Yang perlu kita ketahui bahwa referen objek ialah suatu identitas yang perlu dilindungi dalam konsep keamanan. Dalam film tersebut, telah terlihat bahwa identitasnya ialah wilayah sekitar Amerika Serikat, California, dan masyarakat di sekitarnya yang terutama yang telah terinfeksi oleh virus motoba dalam film tersebut. Di sini saya berpendapat bahwa segala cara yang harus dilakukan oleh para petugas kesehatan di daerah sana ialah harus menemukan serum penawar dari virus tersebut. Sebab dalam cerita film tersebut, seorang pejabat telah menyembunyikan serum penawar virus tersebut dari masyarakat di sekitarnya. Itulah yang menyebabkan para warga di sekitarnya banyak yang terinfeksi virus motoba tersebut. Dari film Outbreak tersebut, virus tersebut juga menyebar akibat kelalaian seorang perawat dalam menangani pasien yang terinfeksi oleh virus tersebut. Di sini referen objeknya selain wilayah dan masyarakat di sekitarnya juga bisa merujuk kepada binatang yang terinfeksi oleh virus tersebut. Baik, di sini menurut pandangan saya referen objeknya itu harus segera ditangani, sebab jika tidak ditangani maka virus tersebut akan menyebar ke seluruh pelosok negara Amerika Serikat. Mungkin segitu saja. Apabila ada yang kurang jelas, saya